Kita ini membuat Partai Perubahan ini ibaratnya sedang kita rakit ini kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Kendaraan yang bisa kencang larinya, yang kekuatannya bagus, yang teknologinya tinggi, kira-kira begitu. Setelah selesai kendaraan ini kita rakit, kita persembahkan kepada tokoh utama kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam perubahan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, teman-teman di kepengurusan Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah, kabupaten kota, kecamatan, tingkat ranting, tingkat RW, dan tingkat RT, serta diaspora warga negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan dan update beberapa informasi. Yang pertama, tentunya alhamdulillah kabar gembira akan kami sampaikan. Yang pertama, dukungan dan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia, baik dalam dan luar negeri, terkait dengan gerakan perubahan ini yang insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Tanggal 10 November nanti kita akan laksanakan deklarasi. Deklarasi ini berpusat di Jakarta atau untuk nasional dan dilaksanakan di berbagai provinsi serta kabupaten kota dalam berbagai bentuk kegiatan. Ada provinsi yang mengumpulkan pengurus-pengurus dari kabupaten kota, perwakilan hadir di tingkat provinsi. Kemudian juga ada provinsi yang mengadakan deklarasi itu di setiap kabupaten kotanya, serta berbagai jenis ragam kondisi yang ada di daerah, sehingga teman-teman di kepanitiaan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya. Itu yang pertama. Alhamdulillah 2 malam yang lalu kita sudah technical meeting, sudah menyampaikan berbagai teknis ya untuk tata cara deklarasi sampai kita bahas running down ataupun susunan acaranya. Pada beberapa hari ini kami juga di tingkat pusat mendapatkan sangat banyak dukungan ya, sampai admin pusat Partai Perubahan itu menyampaikan bahwa sangat cukup kewalahan ya melayani Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang ingin bergabung di Partai Perubahan, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah, bahkan ada yang minta sampai tingkat kecamatan. Tentunya patut kita syukuri fenomena ini, sambil tentunya kita akan coba mengorganisirnya, melayani mereka untuk bisa diakomodir di struktur Partai Perubahan. Secara khusus di struktur Partai Perubahan pusat atau di DPP, kita 2 minggu yang lalu sudah lakukan open bidding ya, rekrutmen melalui website kita maupun langsung ke nomor admin pusat. Sehingga pada semalam untuk pertama kalinya kita sudah adakan zooming bersama calon pengurus DPP putra-putra terbaik bangsa untuk bisa berkontribusi kepada negara kita melalui Partai Perubahan. Yang cukup fenomenal juga, kami mendapatkan informasi dari admin pusat bahwa dukungan juga
cukup masif ya, dari berbagai negara-negara. Kemarin itu ada yang dari Copenhagen, dari Denmark, ada dari Zurich, Swiss, ada dari Texas, Amerika, ada dari Singapura, ada dari Uni Emirat Arab, ada dari Australia, yang menambah perwakilan dari Partai Perubahan di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa eksistensi gerakan perubahan ini sudah semakin nyata, dan para diaspora tentunya mereka juga bisa menilai apakah gerakan perubahan ini merupakan hanya gerakan perubahan yang biasa-biasa saja atau memang punya masa depan. Kenapa Bapak Ibu? Mereka orang-orang yang intelektual, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang murni ingin bagaimana agar negara Republik Indonesia bisa lebih baik, berbondong-bondong untuk menjadi pengurus Partai Perubahan. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia itu memang ingin perubahan. Jadi ini bentuk lain daripada kenyataan bahwa gerakan perubahan ini benar-benar merupakan aspirasi murni rakyat Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita berbesar hati, kita akan kelola gerakan perubahan ini lewat Partai Perubahan ini benar-benar berupaya agar secara profesional dan modern. Berikutnya terkait dengan admin pusat, mohon maaf memang dalam 1-2 hari ini sangat kewalahan ya menerima permintaan dan permohonan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin bergabung di Partai Perubahan. Namun saya pesankan agar tetap bisa melayani secara maksimal agar tidak ada kesan aspirasi rakyat ataupun aspirasi teman-teman yang ingin bergabung di Partai Perubahan ini untuk dilupakan atau bahkan diabaikan. Ini di tingkat pusat. Saya juga mendapat laporan pada saat Zooming kemarin itu juga di daerah-daerah ya, disambut dengan antusias yang luar biasa. Tapi juga di samping itu saya juga mendapatkan beberapa informasi adanya berbagai tanggapan yang tentunya tidak semuanya positif. Oleh karena itu saya rasa perlu untuk saya sampaikan informasi ini agar ada tabayun ya, ada klarifikasi, ada pernyataan sikap dari kami Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan ini agar bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua baik di dalam negeri maupun di luar negeri bisa lebih mendapatkan informasi A1, istilahnya begitu ya. Nah, yang pertama saudara-saudaraku semua, bahwa gerakan perubahan ini atau Partai Perubahan ini diinisiasi oleh Dr. Robby Nur Hadi dan tim perumus lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya insya Allah sangat mulia Bapak Ibu. Karena latar belakang kita kemarin mendirikan gerakan perubahan ini prihatin terhadap tokoh sentral kita, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang akhirnya atas keputusan MK itu kalah atau tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, harapan kita yang begitu menggelora, begitu semangatnya saat mendukung beliau di Pilpres, mau tidak mau, diterima atau tidak diterima, dan harus kita terima kenyataannya bahwa Allah belum takdirkan beliau untuk bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu agar relawan-relawan ini setelah Pilpres itu mau bagaimana gitu loh. Oleh karenanya ini digagas oleh Dr. Robby Nur Hadi yang sampai sekarang Bapak Dr. Robby Nur Hadi ini masih Ketua SAI Bapak Ibu, sahabat Anies internasional.
Jadi menurut saya kurang cocok atau kurang pas kalau misalnya kami ini diposisikan berada di garis terluar atau bergaris luar dari barisan relawan Pak Anies gitu. Saya pikir kurang tepat itu ya, karena kita ini kan sama-sama relawan ya. Nah mungkin kalau sosok saya barangkali saya memang bukan bagian dari relawan yang eksis di tingkat pusat, tidak. Saya relawan di dua simpul relawan, ya, satu di pembina, satu lagi di sekretaris. Nah, mungkin karena belum kenal barangkali sehingga ada semacam stigma bahwa kami ini di Gerakan Perubahan ini mungkin hanya sekedar dompleng atau sekedar cari nama atau sekedar memanfaatkan situasi. Saudaraku semua, perlu saya jelaskan kepada kita semua. Kami berkumpul di Gerakan Perubahan ini adalah tujuannya dalam rangka fastabiqul khairat. Tidak usah ragukan itu, ya. Dalam rangka berlomba-lomba kepada kebaikan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak kenal dengan saya atau dengan Dr. Robi atau dengan pengurus-pengurus yang lainnya, monggo tabayun, ya, agar dapat informasi yang utuh. Sehingga apa? Di dalam perpolitikan ini Bapak Ibu, kita sudah saling paham semua bahwa ada banyak motif dan kepentingan. Ini harus kita waspadai, terutama kita para relawan Pak Anies, bahwa kami ini pecinta Pak Anies, tidak usah ragukan itu. Ya, jadi kalau ada stigma, tuduhan bahwa yang seperti yang saya katakan tadi, insya Allah itu tidak benar Bapak Ibu. Tidak benar sama sekali. Saya yang menggaransi itu. Oleh karena itu, mari kita saling mendukung, bukan malah saling melemahkan. Kalau ini semakin masif nanti dalam tanda kutip stigma, tuduhan, serta informasi-informasi yang tidak produktif, justru malah nanti akan membuat pihak lain itu senang gitu loh. Gunakanlah prinsip tabayun. Nomor WA admin sudah ada. Kemudian website kita sudah ada. Silahkan disampaikan kalau ada hal-hal lain yang bersifat negatif menyangkut Gerakan Perubahan. Toh juga kita ini membuat Partai Perubahan ini ibaratnya sedang kita rakit ini kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Kendaraan yang bisa kencang larinya, yang kekuatannya bagus, yang teknologinya tinggi, kira-kira begitu. Setelah selesai kendaraan ini kita rakit, kita persembahkan kepada tokoh utama kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Monggo Pak Anies, ini kami siapkan Partai Perubahan. Pak Anies silahkan gunakan Partai Perubahan ini untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kurang apa gitu loh Bapak Ibu rasa cinta kami kepada Pak Anies Rashid Baswedan ini. Bahwa kalau misalnya ada perbedaan pendapat, perbedaan cara, yang konon kabarnya Pak Anies akan mendirikan ormas terlebih dahulu, monggo, tidak ada masalah. Ini merupakan bagian dari ekspresi kita selaku warga negara Republik Indonesia, warga dunia yang dijamin hak asasinya untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat gitu. Oleh karena itu kita semua, saya himbau bahwa misalnya kalau misalnya ada saudara-saudaraku semua yang memang tidak selaras, tidak sejalan, atau sejalan dengan Gerakan Perubahan, tapi ingin membuat organisasi lain, membuat ormas, membuat partai, macam-macam, itu monggo, kami persilahkan, ya. Tapi harapan kami, Bapak Ibu semua, saudaraku semua, jangan suuzon kepada Gerakan Perubahan ini, jangan a priori kepada Partai Perubahan ini. Jangan ragukan komitmen kami terhadap bangsa dan negara ini. Sebentar lagi kami akan rilis
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Sebentar lagi kami akan rilis ke publik setelah deklarasi nanti ada GBHP, garis-garis besar haluan perubahan. Insya Allah itu semua kami rangkum mulai dari tingkat ranting sampai ke pusat. Itu merupakan rangkuman dari aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, yang juga di dalamnya kita-kita ini gitu. Nah, oleh karena itu, harapan kami, saudara-saudaraku semua, sebaiknya kalau memang ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang kurang pas, ada mungkin persepsi yang salah, kami bersedia kok, siap menerima saran, bahkan kritikan. Untuk apa? Untuk sempurnanya kontribusi terbaik kami laksanakan dan implementasikan di Partai Perubahan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, monggo kami bisa dihubungi lewat admin pusat, disampaikan apa kira-kira aspirasinya atau kritikannya dan lain-lain mungkin yang perlu disampaikan. Tapi memang loading kerja admin pusat sekarang ini cukup sangat tinggi, sehingga yang biasanya kalau sekitar sebulan yang lalu ada yang telepon, barangkali ada yang ingin berkomunikasi, dialog, masih bisa kita layani dalam waktu yang panjang. Nah, akan tetapi karena membludaknya permintaan dan permohonan ke admin pusat kita yang nomornya 0812 saya ulangi, 0812 9553 1845 dari seluruh dunia, bahkan karena tadi saya katakan dari berbagai negara juga siap memberikan dukungan. Maka mohon dimaklumi dan difahami, untuk saat ini memang belum bisa menerima telepon, baik telepon biasa maupun telepon WA. Nah, kemudian pesan admin pusat, yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin menjadi pengurus Partai Perubahan, tolong waktu ngechatnya mungkin boleh pakai Assalamualaikum karena memang itu sunnah, tapi langsung saja disebutkan, ya kan, kita open bidding ini Bapak Ibu saudaraku semua, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, RW RT, kita buka sebesar-besarnya kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk berkontribusi di Partai Perubahan ini, tentunya dalam rangka mewujudkan aspirasi rakyat. Ada tritura nanti yang akan kita deklarasikan: turunkan harga, berantas KKN, tegakkan 4 pilar. Apa itu 4 pilar? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Itu fix, ya, jelas. Kita ini adalah partai yang akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kurang apa lagi? Gitu loh, ya. Nah, kemudian caranya begini Bapak Ibu ya yang menonton video ini. Yang pertama, kalau ingin menchat ke admin pusat ataupun WA ke admin pusat, langsung saja namanya siapa, dari provinsi mana, kemudian ingin pengurus tingkat mana. Misal nih, nama saya, misal nih ya, nama saya Ahmad, koma, atau nama Ahmad, atau langsung saja Ahmad, koma, Jawa Barat, koma, DPW. Gitu ya. Itu artinya Ahmad berada di Provinsi Jawa Barat, ingin menjadi pengurus wilayah Jawa Barat. Atau misalnya Efrio, ya, koma, Papua Pegunungan, koma, Ketua DPW misalnya. Langsung jelas dia, agar admin pusat, karena ratusan bahkan ribuan ya
chat yang masuk itu, admin pusat kita memang hanya 1 orang ya. Jadi tidak banyak adminnya. Ini juga kita punya alasan tersendiri kenapa sampai sekarang itu admin pusat hanya 1 orang. Ada alasan tersendiri. Nanti di lain waktu saya akan jelaskan. Nah, jadi mengecat aja, menjawab Waalaikumsalam misalnya, asal dari mana, kemudian mau di tingkat mana, itu tidak ada waktu. Mohon maaf, memang begitulah kondisi admin pusat kita sekarang. Jadi akan sangat membantu sekali, dan agar Bapak Ibu tidak merasa mungkin kurang dilayani dengan baik, padahal sebenarnya karena situasi saja. Wong sebelum-sebelumnya pun bahkan ditelepon. Admin pusat itu kalau ada waktu senggang, ada beberapa yang nelpon, biasanya ditelepon kembali. Tapi kalau memang sedang sibuk ini, memang kami sangat mohon maaf banget tidak bisa melayani semuanya dengan baik, atau dengan menelpon segala macam dan ngecat diskusi. Tidak ada waktu. Karena apapun ceritanya, dukungan ini, permintaan menjadi pengurus ini saat ini memang alhamdulillah patut kita syukuri, kesadaran berpolitik dari rakyat Indonesia semakin baik untuk bisa berada di Partai Perubahan. Jadi mohon tidak tidak sementara ini tidak menelpon ya, agar admin pusat bisa dengan singkat mengarahkannya. Nah, kalau sudah tadi misalnya di chat atau di WA nama, provinsinya apa, kemudian menjadi pengurus apa, kalau dia berminat, walaupun dia misalnya di Sumatera Utara atau di Medan, pengen menjadi pengurus DPP, boleh. Mau di tingkat mana saja pun kita akan terbuka. Tapi tentunya nanti akan ada assessment ya, akan ada panitia seleksi. Agar apa? Agar memang the right man on the right place ya. Kita mendudukkan orang sesuai dengan integritasnya, rekam jejaknya, dan kompetensi. Karena kita ingin Partai Perubahan ini menjadi partai yang profesional dan modern. Kalau tidak begitu, maka tentunya akan sulit kita bisa mengelola organisasi partai sebesar ini kalau nanti di dalamnya tidak dikelola oleh orang-orang yang baik, punya integritas, punya rekam jejak yang baik, dan punya kompetensi. Karena itu menjadi aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau nanti di DPP keinginannya itu, maka nanti saya akan menyatakan bahwa ini akan di DPP gitu loh. Nanti ada admin DPP ya, admin pusat untuk mengelola sistem administrasi ya. Jadi kalau menerima permintaan itu, ada admin pusat Partai Perubahan yang nomornya tadi saya sebutkan. Kemudian nanti setelah masuk dari situ, ada nanti admin kita yang mengelola website, namanya www.gerakanperubahanindonesia.com. Nah, nanti ada yang mengelolanya di sana. Prosesnya apa dan segala macam nanti diikuti. Kalau itu tingkat DPP. Tapi kalau untuk pengen di tingkat wilayah, maka nanti admin pusat akan mengarahkan Bapak Ibu ke ketua provinsi ataupun ke sekretaris provinsinya. Jadi kadang-kadang begini, admin pusat itu pernah mengeluh begini, karena ada seseorang yang WA dia karena hanya menjawab domisili tanda tanya gitu loh, dianggap seolah-olah tidak sopan gitu loh. Mbok jawab dulu kek, Waalaikumsalam, Bapak dari mana, namanya siapa. Nggak sempat Bapak Ibu, mohon maaf, nggak sempat, saking banyaknya permintaan itu. Akhirnya secara to the point kita bertanya, domisili di mana? Domisili tanda tanya begitu aja. Nah, dengan harapan yang WA tadi menjawab misalnya Maluku Utara. Nah, admin pusat langsung mengarahkan atau memberikan nomor ketua Maluku Utara. Selanjutnya, yang tadi yang ingin pengurus Maluku Utara tadi, hubungilah nomor ketua Maluku Utara itu. Nanti akan mendapatkan jawaban yang komprehensif terkait dengan permintaan ingin menjadi pengurus wilayah Maluku Utara. Begitu ya kira-kira prosesnya.
Nah, tapi ada kadang-kadang juga dia tidak ada komen tuh ke admin pusat ya. Terus dia jawab setelah dia hubungi atau WA atau telepon ketua panitia wilayah tersebut, dia screenshot ke saya, tidak ada jawaban, tidak ditanggapi gitu. Padahal teman-teman kami pengurus wilayah itu juga mengurus ratusan juga, bahkan mungkin ribuan chat yang mereka urus setiap hari gitu. Jadi mohon juga Bapak Ibu atau saudaraku semua bersabar ya, karena kita ini menerima pendaftaran itu dengan cara manual. Agar apa? Pertama, agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang kontraproduktif dengan kegiatan kita. Nah, kami tunggu Bapak Ibu semua, saudaraku semua yang ingin bergabung ke Partai Perubahan, silakan dihubungi by WA saja. Sementara ini ke admin pusat, saya ulangi nomornya 0812 0812 9553 1845. Itu nomor admin pusat. Sebutkan namanya, nama, nama provinsinya apa, Samarinda misalnya, Kalimantan Timur atau Samarinda, DPW atau DPD atau DPP. Nah, cukup itu saja. Insya Allah nanti akan segera admin pusat memberikan nomor ketua panitia wilayah provinsi dimaksud kepada Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hubungi ketua yang dimaksud dari ketua provinsi itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sangkin banyaknya dukungan itu, update informasi dari saudara-saudara kita yang dari luar negeri, diaspora luar negeri itu tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan ada beberapa juga nomor yang bukan 0+62 ya. Akan tetapi mohon maaf, kita akan tanggapi itu secara berurut. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan semuanya bisa kita layani dengan baik, tentunya demi kebaikan bangsa dan negara kita. Demikian saya sampaikan, saudara-saudaraku semua, update terkait dengan kegiatan Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan. Satu lagi, agar proses klarifikasi video-video yang kami sampaikan secara ofisial ini bisa berkembang, bisa menjangkau semakin banyak lagi dalam rangka Fastabiqul Khairat, kami berharap Bapak Ibu yang melihat video ini baik di channel YouTube-nya Kang Herman Sumantri atau TikTok-nya admin pusat atau TikTok-nya Ranis Bapak Kang Herun Hamzah maupun channel-channel yang lain, agar algoritma dari YouTube, dari channel yang lain atau TikTok itu bisa berjalan dengan baik, sempatkan ya menonton video ini sampai habis. Kemudian setelah itu nanti like and komen ya, berikan komentarnya, bukti bahwa Bapak Ibu ingin berkontribusi, minimal itulah kontribusi Bapak Ibu untuk gerakan perubahan ini, kemudian men-share video-videonya. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu saudara kami semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.